Ibu mau mengecek kehadiran ketua kelas. Hari ini siapa yang tidak hadir? 2 orang. Iya, atas nama Dionysius Abal dengan Joseph Fatun Nicai. ya. Keterangan kedua anak ini sakit. Kita sama-sama berdoa semoga mereka cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Antonia Serra yang telah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, kita melangkah sebelumnya, Ibu mau meminta kamu untuk melihat apakah di samping kiri kananmu sudah rapi atau masih yang belum. Silakan. Berarti petugas hari ini memang bertanggung jawab. Yang berikut, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berjudul Sorak-sorak Bergembira. Saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Sorak-sorak bergembira. 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sorak bergembira, bergembira semua. Terima kasih, silakan duduk. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal manusia purba di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah mengidentifikasi jenis-jenis manusia purba di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri manusia purba di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, para peneliti di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Yang keempat, menunjukkan peta penemuan fosil manusia purba di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebagai pengingat, Ibu mau tanyakan materi apa yang kita sudah bahas pada pertemuan kita pada minggu yang lalu. Ya, silakan. Pada pertemuan pertama, konsep dasar sejarah atau berpikir kronologis, diakronik dan siakronik, ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan. Jadi pada pertemuan kita minggu yang lalu kita belajar tentang konsep belajar secara kronologis, sinkronik, diakronik dalam ruang dan waktu. Pada pagi hari ini kita akan belajar juga tentang mengenal manusia purba. Namun sebelum kita memulai, Ibu ingin tahu apa itu manusia purba. Kita harus tahu apa itu manusia purba. Ya, silakan. Manusia purba adalah
kita beri aplaus untuk Bernadetta. Menurut Bernadetta, manusia purba adalah jenis manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Berbicara tentang manusia sebelum mengenal tulisan itu berarti kita berbicara tentang zaman sejarah. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Maka manusia purba mereka hidup pada zaman prasejarah. Bisa paham? Bisa. Yang berikut. Sebelum kita mempelajari mengenal manusia purba itu sendiri, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apa itu fosil? Ya, apa itu fosil? Iya, silakan Ica. Fosil adalah penemuan tulang-tulang manusia dan hewan yang sudah berlalu. Ya, kita berikan aplaus untuk Ica. Terima kasih atas jawabannya. Fosil adalah sisa-sisa tumbuhan, makhluk hidup, hewan yang telah mati. Jadi jawaban Ica tadi benar. Baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita lanjut pada satu kegiatan yaitu ice breaking. Dengar kata-kata Ibu baik-baik. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Nanti kita ulang sekali lagi sama-sama. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ulang. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Pertanyaan. Pertanyaan. Berapa ayam, berapa bebek? Empat. Benar? Yakin? Yakin. Yakin. Ya. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Jawaban kalian salah. Karena kamu harus ulangi kata Ibu. Paham? Paham. Jadi ini sekedar Ibu mengajak kalian untuk menghilangkan rasa capek mungkin di jalan tadi, pikiran-pikiran yang tidak bagus di dalam kelas, mungkin badan di dalam kelas tapi ada pikiran yang di luar, badan di dalam, jiwa raga ada di luar. Nah, itu maksud dari kegiatan ice breaking tadi. Ya, baik, kita beranjak ke bagian yang berikut. Ibu mengajak kalian untuk melihat, mengamati gambar yang ada di slide. Dari gambar tersebut, kalian akan sendiri menentukan masalah apa yang akan kalian bahas pada pertemuan kita sebentar. Jadi, Ibu minta supaya kamu fokus pada gambar yang ada di depan.
Ya, baik. Kalian sudah mengamati gambar atau video yang ditayangkan. Maka di sini Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian sehingga LKPD ini sebagai satu acuan untuk dalam mengerjakan tugas. Ya, oke. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baik. Dengan video yang tadi kalian sudah amati, kalian sendiri yang menentukan judul permasalahan dari video yang tadi kalian amati. Oleh karena itu, Ibu mau tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok 1, masalah apa yang kalian angkat atau kalian pilih saat kalian tadi sudah selesai menonton video? Ya, silakan. Yang kami ambil untuk materi kami adalah jenis manusia purba Indonesia. Ya, jadi kelompok 1 jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Sedangkan kelompok 2 Ciri-ciri manusia purba di Indonesia. kelompok 3 Para tokoh peneliti manusia purba di Indonesia. kelompok 4 Peta penemuan fosil manusia purba di Indonesia. peta penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Dengan adanya LKPD yang Ibu sudah bagikan, Ibu kasih waktu 5 sampai dengan 10 menit. Kalian mengerjakan LKPD yang ada, dan setelah selesai diskusi, kalian boleh mempresentasikan. Waktu mulai dari sekarang.
diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mereka tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Bersiap kelompok 2, 3, dan 4. Selamat pagi untuk semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Berdasarkan penemuan para ahli, dapat diketahui adanya beberapa jenis manusia purba yang berhasil ditemukan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Mega artinya besar, Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tua, dan Javanicus artinya Jawa. Meganthropus berasal dari dua kata, Mega artinya besar atau raksasa, dan Anthropus artinya manusia. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithe artinya kera. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan di Indonesia ialah Pithecanthropus. Pithecanthropus berarti manusia kera. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Nama Pithecanthropus erectus menjelaskan karakteristik utama manusia purba ini. Dari kata Pithekeos yang berarti kera, Anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegap. Jadi secara harfiah berarti manusia kera yang berjalan tegap. Yang keempat, Pithecanthropus mojokertensis. Fosil manusia purba jenis ini juga ditemukan di daerah Berning, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kelima, Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngadong, Lembah Bangawan, Solo. Yang keenam, Homo. Homo terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, Homo soloensis adalah manusia dari Solo, ditemukan di Nandong, Blora, Sangiran, Sambung Macan, dan Sragen. Yang kedua, Homo wajakensis. Rangka Homo wajakensis yang pertama ditemukan di Deka Cungur Darat, Tulungagung, Jawa Timur. Yang ketiga, Homo floresiensis. Homo floresiensis atau manusia Flores ditemukan saat penggalian di liang gua, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Pulau Flores. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Jadi baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok masing-masing agar mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, ada berapa jenis Pithecanthropus? Sebutkan dengan jelas.
Pithecanthropus mojocertensis. Fosil manusia purba ini juga ditemukan di daerah Permini, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang kelima, Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngado. Inilah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apakah puas? Ya, baik, kita berikan aplaus kepada kelompok. Ya, jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasikan masalah mereka tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Jadi kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mereka. Waktu dan tempat Ibu sediakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. 1. Tulang pipi tebal. 2. Otot punya kuat. 3. Tonjolan kening mencolot. 4. Tonjolan belakang merajang. 5. Tidak memiliki dagu. 6. Perawakan tegak. 7. Memakan jenis tumbuhan. Yang kedua, ciri Pithecanthropus. 1. Tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegak, nyata tetapi tidak setegak Meganthropus. 2. Alat-alat bangunnya juga tidak sekuat Meganthropus, demikian pula otot-otot teknik. 3. Regahan memang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang pada dahi dari pelipis ke pelipis dan tonjolan belakang kepalanya nyata. 4. Dagu belum ada. 5. Hidungnya lebar. 6. Perkembangan otaknya belum menyemai. 7. Isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Yang ketiga, ciri Meganthropus erectus. Ciri Pithecanthropus erectus. 1. Bentuk tubuh lebih kecil dari Pithecanthropus mojocertensis. 2. Tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. 3. Volume otak berkisar 150 sampai 900 cc. 4. Rahangnya menonjol ke depan. 5. Terdapat tonjolan kening di dahi. 6. Tidak memiliki dagu. 7. Hidung lebar dan leher tegak. 4. Ciri-ciri Meganthropus mojocertensis. 1. Berbadan tegak, tinggi badan 165 sampai 180 cm. 2. Alat tubuhnya dan kuat. 3. Tulang kening tebal, menonjol dan lebar sampai ke pelipis. 4. Tinggi tengkorak diperkirakan antara 150 sampai 1300 cc. 5. Belum memiliki tulang dagu. 6.
6. Terdapat tulang yang menonjol di belakang. 5. Ciri Pithecanthropus soloensis. 1. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat. 2. Memiliki rongga mata yang sangat panjang. 6. Homo sapiens. Homo sapiens memiliki ciri berikut. 1. Volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. 2. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang atau terutama pada bagian kulit otaknya. 3. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. 4. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. 5. Otot tengkuk mengalami penyusutan. 6. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. 7. Berjalan dan berdiri tegak sudah lebih sempurna. 7. Ciri-ciri Homo soloensis. 1. Volume otak antara 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. Otak tengkuk mengalami penyusutan. 4. Muka tidak menonjol ke depan. 5. Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. 6. Hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. 8. Ciri-ciri Homo wajakensis. 1. Memiliki volume otak sekitar 1630 cc. 2. Memiliki tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kemih. 3. Mukanya datar dan lebar. 4. Rahang tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. 5. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. 9. Ciri-ciri Homo floresiensis. 1. Tinggi badan bisa mencapai 1 meter. 2. Bentuk dahi sempit dan tidak menonjol. 3. Tengkorak kepala kecil. 4. Tulang rahang yang menipis. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pada kelompok 1, 3 dan 4, kami persilakan untuk memberi pertanyaan. Ya, silakan kelompok 1. Baik, saya memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan volume otak dari Pithecanthropus. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Volume otak dari Pithecanthropus yaitu berkisar antara 950 sampai 1300 cc. Apakah kelompok 1 untuk menjawab yang diberikan? Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dan materi mereka tentang ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Jadi, kelompok 2 boleh kembali ke tempat. Sekian dan terima kasih. Bersiap kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Beri pertanyaan adalah kelompok 4. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang para tokoh peneliti manusia purba di Indonesia. Pada pemateri waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan materi tentang para tokoh peneliti manusia purba di Indonesia. Tokoh
1936 sampai 1941 di Saingiran, Sragen, Jawa Tengah. Dalam fosil bertumbuh besar ini ditemukan gigi, rahang, dan tengkorak. Yang kedua, Pithecanthropus Eugene adalah seorang dokter dan antropolog Belanda yang lahir pada tahun 1858. Pada tahun 1891, Du Bois menemukan tengkorak dan tulang paha manusia purba di Trinil, Naui. Yang ketiga, Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah manusia purba yang bermukim di Pulau Flores. Manusia spesies ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mika D. Wood bersama tim pusat penelitian arkeolog nasional yang diadakan pada bulan September 2003. Penemuannya terjadi di Gua Liangboa, terletak di Pulau Flores, yang terletak di dusun Rampasasa, Desa Liangboa, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk bertanya kepada kelompok 3. Siapa penemu Homo floresiensis dan pada tahun berapa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Michael D. Woodward bernama pada tahun 2003. Inilah jawaban dari kelompok ketupat yang terpuas. Ya, baik. Untuk kelompok 4, jawaban dari kelompok 3 benar. Yang menemukan fosil manusia purba Homo floresiensis adalah Peter Brown dan Mike J. Morwood yang ditemukan pada tahun 2004 di Desa Liangbua, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu kita berikan aplaus kepada kelompok 3 boleh kembali ke tempat. Kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan materi mereka. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini dia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta penemuan fosil di Indonesia. Kepada saudara materi, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, Megalopithecus paleojapanicus. Fosil jenis Megalopithecus paleojapanicus ditemukan di daerah Sambiran, Jawa Tengah. Yang kedua,
Pithecanthropus. Fosil jenis Pithecanthropus ini ditemukan di Permian, Kedungubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Nando. Yang berikut Pithecanthropus dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Fosil manusia jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Yang berikut Pithecanthropus mojokertensis. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di daerah Permi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga, Pithecanthropus soloensis. Fosil jenis Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngandong, Lembah Bengawan, Solo. Yang berikut Homo. Homo dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Homo soloensis. Fosil jenis Homo soloensis ditemukan di Ngandong, Blora, Sangiran, Sambung Macan, dan Sragen. Yang kedua, Homo wajakensis. Fosil jenis Homo wajakensis ditemukan dekat campur darat, Tulungagung, Jawa Timur. Yang ketiga, Homo floresiensis. Fosil jenis Homo floresiensis ditemukan saat penggalian di liang buah, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, Pulau Flores. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya karena ke sesi tanya jawab, kepada kelompok yang bertanya akan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan berjudul di manakah dan pada tahun berapakah Homo wajakensis ditemukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Homo wajakensis yang pertama ditemukan dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur pada tahun 1889. Inilah jawaban kami. Apakah dari kelompok 3 merasa puas? Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kita berikan aplaus kepada dengan demikian berakhirlah diskusi dan presentasi dari kelompok 4. Dan untuk kita kelompok 1, 2, 3, dan 4 pada pagi hari ini kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kelompok 1 sudah membahas materinya tentang jenis-jenis manusia purba, kelompok 2 ciri-ciri manusia purba, kelompok 3 penemu manusia purba, dan yang kelompok 4 peta penemu fosil manusia purba di Indonesia. Oleh karena itu, kita sama-sama menarik kesimpulan dari masalah yang sudah kalian bahas atau kalian presentasikan. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada kelompok 1. Boleh dibacakan perjawaban. Misalnya, Dewi setelah jawab satu pertanyaan boleh kasih di teman lain sehingga semua bisa ambil bagian. Dan pesannya satu orang saja. Baik, sekali lagi waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari
manusia purba di Indonesia. Baik, saya akan menjawab sebagai berikut. Kesimpulan dari kami kelompok 1 tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus palaeodracanicus. Yang kedua, Pithecanthropus. Yang ketiga, Pithecanthropus erectus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Dan terdiri dari beberapa hal. 1. Homo suelensis. 2. Homo nordicus. 3. Homo forensis. Inilah kesimpulan dari kelompok 1. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan kesimpulan. Jadi, menurut kelompok 1, jenis-jenis manusia purba di Indonesia ada 3. Yang pertama, Meganthropus palaeodracanicus. Yang kedua, Pithecanthropus yang terdiri dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojopertensis, Pithecanthropus robustus. Yang ketiga adalah Homo. Homo terdiri dari Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo floresiensis, dan Homo sapiens. Di sini Ibu mau tekankan pada Pithecanthropus soloensis. Mengapa sih disebut dengan Pithecanthropus soloensis? Karena Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Solo. Mengapa sehingga disebut dengan Homo floresiensis? Karena ditemukan di daerah Flores, maka diberi nama dengan Homo floresiensis. Kelompok 4, mengapa sehingga disebut dengan Homo wajakensis? Karena mengapa sehingga disebut dengan Homo wajakensis? Ya, kelompok 1 Karena ditemukan di Kalungun, Jawa Timur. karena ditemukan di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Jadi demikian kesimpulan yang kita ambil untuk menjawab jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Berikut yang kedua tentang apa kelompok 2? Ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Silakan kita sama-sama menarik kesimpulan dari hasil presentasi dari kelompok 2 tentang ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Silakan. Saya akan menyimpulkan dari hasil bahasan dan materi kami ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Pertama, kesimpulannya dari ciri-ciri manusia Indonesia yang pertama ciri-ciri Pithecanthropus palaeodracanicus, yaitu tulang pipi tebal, otot punggung kuat, tonjolan kaki mencolok, tonjolan berat menajam, tidak memiliki dagu, perawatan tegak, dan memakan jenis tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri umum dari Pithecanthropus adalah 1. Tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh belakang anggota badan yang tegak. 2. Alat-alat pengunya tidak sekuat Meganthropus. Demikian pula otot tertentu. Gerahan memang besar, gerahan kuat, tonjolan kaki tebal, serta menunjukkan pada dahi
dari pelipis ke pelipis dan tonjolan belakang kepalanya nyata. 4. Dagu belum ada. 5. Hidung lebar. 6. Tergantung belakang otaknya belum menyamai. 7. Isi tengkoraknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Ciri-ciri dari Homo sapiens, ciri-ciri dari Homo, yaitu volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1490 cc. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang atau terutama pada bagian kulit otaknya. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Tulang kaki dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Otot tengkuk mengalami penyusutan. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Berjalan dan berdiri tegak sudah lebih sempurna. Inilah belakang dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mengambil kesimpulan dengan masalah tentang ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Kita sama-sama tahu, kita sama-sama dengar tadi, ternyata antara manusia purba Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus, dan Homo, ciri-ciri masing-masing manusia purba berbeda. Betul tidak? Betul. Jadi kita sudah sama-sama dengar. Meganthropus itu dia hanya memakan buah saja. Tumbuh-tumbuhan dan buah. Sedangkan Pithecanthropus itu mungkin hanya makan hewan saja. Begitu pula Homo. Yang namanya Homo itu dia sudah menyerupai manusia sekarang. Artinya dia sudah sempurna. Tadi di gambar itu kita lihat mukanya itu atau wajahnya itu sudah tidak sama lagi dengan kera. Bisa paham? Bisa. Yang berikut dari kelompok 3, silakan memberi kesimpulan tentang materi yang tadi mereka sudah presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah dipakai untuk mendukung kepada saya untuk membacakan kesimpulan tentang para tokoh pendiri manusia purba di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan oleh GHR von Konigsmark pada tahun 1936 sampai 1941. Yang kedua, Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1858. Yang ketiga, Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Nicky J. Morwood pada tahun 2003. Inilah kesimpulan dari kami. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Jadi penemu fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus adalah GHR von Konigsmark. Ditemukan pada tahun berapa? Pada tahun 1926 sampai 1941. 1836 hingga 1841. Sedangkan Eugene Dubois dia adalah penemu fosil manusia purba Pithecanthropus pada tahun 1841. Sedangkan Homo di sini Homo floresiensis yang ditemukan paling terakhir yaitu pada tahun 2004 oleh Peter Brown dan Nicky J. Morwood. Jadi itu adalah penemu dari fosil manusia purba Homo floresiensis. Yang di mana tadi kalian sudah katakan bahwa disebut Homo floresiensis karena ditemukan di daerah Flores.
tentang peta penemuan fosil di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleodacanthus. Fosil jenis Meganthropus paleodacanthus ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus. Fosil jenis Pithecanthropus ini ditemukan di Keling, Keling Brunus, Keling Sangiran, Samumacan, dan Ladang. Pertama, Homo soluensis. Fosil manusia Homo soluensis ditemukan di Ngandong, Blora, Sangiran, Samumacan, di Sragen. Sekian dan terima kasih. Baik. Dengan demikian berakhirlah kesimpulan di mana kita sama-sama sudah mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang mengenal manusia purba di Indonesia. Ya, yang berikut untuk materi tindak lanjutnya, minggu depan kita akan belajar tentang apa? Silahkan. Tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi sebentar kalian pulang sampai di rumah masing-masing, boleh lihat kembali materi baik di buku pegangan siswa ataupun di media lain internet. Jadi itu tugas yang Ibu berikan sehingga minggu depan itu kita boleh belajar dengan baik. Bisa paham? Bisa. Yang berikut siapkan kertas dengan poin untuk kita memasuki tahap yang di mana kita nantikan, yaitu post text. Soal 3 nomor saja dikerjakan lalu dikumpulkan. Setelah kalian siap kertas, ya perhatikan di sini. Apakah kesan kalian terhadap pembelajaran tentang mengenal manusia purba di Indonesia? Ya, silakan. Kesan dari pembelajaran kita hari ini, menurut kalian bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Yang kedua, menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan tentang manusia purba di Indonesia. Jadi terima kasih karena kalian sudah menyiapkan diri dengan baik pada pagi hari ini. Untuk soal proses, ya. Nomor 1, apa itu manusia purba? Nomor 2, sudah? Tidak. Sebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia.
Yang ketiga, tuliskan pendapatmu tentang cara mengolah sawo pada zaman praaksara dan zaman modern. Jadi 3 nomor saja kalian kerjakan dan kumpul. Ya, baik, sebelumnya masing-masing ketua kelompok mengumpulkan jawaban kalian bersama dengan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Ya, yang lain? Lembaran jawaban postesmu dengan LKPD yang Ibu bagikan. Ya, silakan. Kumpul sudah. Maju sudah, Dwi, maju sudah. Bawa ke depan. Tuan Komar. Ya, baik. Sementara menanti kelompok 4, kita berdiri untuk menyanyi lagu Tuhan.
masih dalam posisi yang berdiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta seorang siswi untuk mengangkat kita dalam doa. Ya, silahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena begitu besar kasih dan cintamu, Engkau telah menjaga kami dari awal hidup kami hingga berakhir dengan baik. Dan sekarang anak-anak mengakuin Tuhan masing-masing, terima Tuhan Engkau sertai kami dalam perjalanan, terima kami sampai yang baik dan selamat. Terima kasih Bapa. Baik, terima kasih kepada Semira yang telah menghantar kita dalam doa pulang. Baik, ingat pesan Ibu, minggu depan persiapkan materi yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Oleh karena itu, dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Salam